Bapa yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Nah, kami masih diberi kesehatan dan juga kesempatan terakhir di dalam Sema Donai untuk kembali belajar tentang bekalan firman-Mu. Ya Bapak, kiranya ada penyertaan-Mu dan juga ada pimpinan-Mu di dalam kelas ini, sehingga kelas ini dapat berjalan baik dengan lancar dan sukses, baik dari moderator kami yaitu Ibu Ana yang akan memimpin kelas ini, dan juga para operator yang bekerja di belakang, dan juga Pak Erben yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Pak Erben dan urapi setiap perkataannya, sehingga Pak Erben bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan juga berkati kami semua yang ada dalam ruang ini, dan juga yang di live YouTube, ketika firman itu bertabur, sehingga firman itu tidak menjadi sia-sia, tapi firman itu menjadi rema di dalam diri kami. Dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam diri kami, kehidupan kami, sehingga bukan hanya kami bisa mengucapkan, tapi kami juga bisa melakukan melalui perbuatan kami. Dan diserahkan selanjutnya acara ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir di dalam pimpinan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oke, Haleluya. shalom Amin. teman-teman semua ya. Selamat malam untuk kita semua. Shalom Pak. Malam hari ini, pada sesi ini kita belajar satu topik, yaitu benarkah Yesus tidak tahu kapan akhir zaman terjadi? Benarkah Yesus tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisi kiri dan di sisi kanannya? Ini pertanyaan yang sering dialamatkan terhadap kekristenan, bahkan orang Kristen sendiri juga. Kenapa? Karena orang mengatakan Yesus itu maha tahu, Yesus itu maha kuasa, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak tahu kapan akhir zaman terjadi dan bahkan tidak berkuasa menentukan siapa yang duduk di sisi kiri dan kanannya. Di mana ayat ini tertulis, kita akan lihat bahwa tuduhan atau pernyataan bahwa Yesus terbatas. Artinya tidak bisa, belum bisa atau terbatas melakukan dua hal, yaitu siapa yang duduk di sisi kiri dan kanan. Kemudian kapan hari kiamat akan terjadi. Itu tertulis dalam Markus 10 ayat 40. Di sini dikatakan Yesus, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, ini menjadi sebuah diskusi yang asik ya. Perhatikan di sini. Tetapi duduk di sebelah kananku atau di siriku, aku, artinya Yesus, tidak berhak memberikannya. Baru di dalam Matius 20 ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Dengan kalimat yang sama ya, konteksnya juga sama. Kemudian juga di dalam Markus 13 ayat 32, Yesus katakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perhatikan ya, tentang hari itu. Hari apa ini? Hari akhir zaman. Dikatakan tidak seorang pun yang tahu, termasuk malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun Yesus tidak tahu, hanya Bapa saja. Maka orang menggiring Yesus tidak maha tahu, atau Yesus adalah manusia biasa. Nanti akan kita jelasin ya. Kemudian Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Dengan narasi yang sama. Malaikat-malaikat di surga, tidak. Dan anak pun, tidak.
hanya Bapa sendiri. Di sini pakai kata Bapa sendiri yang tahu. Kemudian di sini Bapa saja. Kalau sepintas kita membaca ayat itu memang di sini antara Bapa dengan anak sudah dibedakan oknumnya, dibedakan ya. Maka di sini perlu untuk memahami sebenarnya Tritunggal. Kalau orang memahami ajaran dasar gereja Tritunggal, maka tidak kesulitan untuk menjelaskan ayat ini. Karena di dalam ajaran Tritunggal kan Yesus itu ilahi dan insani. Keilahian Yesus itu bicara hakikat dia adalah firman, tetapi insaninya adalah bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna, yang di dalam hakikat keberadaannya sebagai manusia, dia menjadi hamba yang taat, yang tunduk kepada Bapa di surga. Maka dikatakan, lihat itu hambaku yang kepadanya jiwaku berkenan. Dan itu perkataan dari Bapa sendiri. Mari kita melihat di sini, ya, kita lihat dulu. Jadi, bentar, jadi nih, oke, bentar. Apakah benar Yesus terbatas untuk dua hal tersebut? Terbatas artinya tidak tahu akhir zaman dan tidak berkuasa menentukan orang duduk di sebelah kanannya. Untuk hal itu maka perlu kita memahami dua hal, ya. Yang pertama, ada dua kedatangan Yesus, berita kedatangan Yesus dalam Alkitab. Ini dulu harus dipahami. Jadi kalau kita tidak memahami dui natur Yesus, juga kita tidak bisa menjelaskan ayat tadi. Dan juga kalau kita tidak bisa memahami dua kali kedatangan Yesus dalam Alkitab, juga hal itu sulit untuk dijelaskan. Berbicara yang pertama adalah kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Kedatangan pertama, di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus katakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan ya. Jadi kedatangan yang pertama, benar-benar Yesus hadir sebagai manusia. Dia adalah inkarnasi firman Allah. Dia adalah menjadi hamba yang taat dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Maka Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa di sini? Bahwa Yesus bertindak sesuai kehendak Bapa. Yesus bertindak sesuai dengan perintah Bapa. Yesus bertindak sesuai dengan waktunya Bapa. Maka dikatakan, dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya ini sudah berbicara tentang waktu. Gitu ya, nanti akan kita lihat ayat. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi benar-benar kedatangan Yesus yang pertama itu, ya dia menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa menjadi karya Bapa, rancangan Bapa untuk manusia. Itu yang dinyatakan Yesus. Dan disinilah perlu dipahami bahwa jika Yesus mengatakan tidak dapat menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kanan, serta tidak tahu kapan akhir zaman, dikatakan Yesus pada masa kedatangan pertama. Ini dikatakan Yesus pada kedatangan pertama itu ya. Jadi memang betul bahwa di kedatangan Yesus pertama dia mengatakan duduk di sebelah kanan atau kiri itu belum diberikan kepada Yesus. Karena kedatangan pertama adalah program penebusan dan keselamatan. Itu harus diingat. Kedatangan Yesus yang pertama itu adalah penebusan dan keselamatan. Sedangkan nanti kalau kedatangan kedua ini berbicara program kerajaan. Ayat yang kita baca tadi di awal ini, ayat yang ini ya. Ayat ini berbicara kedatangan Yesus yang pertama. Siapa duduk di sisi kiri dan kanan, itu kan nanti kedatangan kedua akan dinyatakan Yesus. Tetapi di kedatangan pertama, Yesus berbicara penebusan dan keselamatan. Baru kapan hari kiamat akan terjadi, ini juga nanti akan dinyatakan Yesus di kedatangan kedua.
Oke, sekarang kita lihat di sini kedatangan Yesus yang kedua. Di dalam Matius 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya, yang pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya di sini apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Artinya Yesus tahu bahwa dia yang datang di hari zaman. Tetapi dia tidak memberitahukan kapan akhir zaman itu terjadi. Tetapi dia sudah tahu bahwa dialah yang datang. Dan ketika Yesus datang di akhir zaman itu, dia akan diiringi para malaikatnya. Maka pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan di sini ada kata, pada waktu itu. Artinya, Yesus berkarya sesuai dengan timeline dari kehendak Bapa itu sendiri. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Kemudian di dalam Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jelas Yesus tahu bahwa dia akan datang, dan dia akan ada di dalam kemuliaan. Kemudian Matius 19 ayat 28, dikatakan Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi dua problem tadi tentang kapan akhir zaman dan siapa yang duduk di sisi kiri dan kanan memang tidak dinyatakan atau tidak diberitahukan Yesus pada kedatangan yang pertama secara detail. Tetapi Yesus tahu bahwa dialah yang akan datang di akhir zaman. Dan itu bicara kedatangan yang kedua. Dan juga Yesus juga lah yang menentukan nanti siapa duduk di sisi kiri dan kanan. Tetapi kenapa Yesus katakan bahwa dia tidak menentukan siapa duduk di kiri dan kanan? Hanya Bapa. Tetapi juga dia katakan kapan akhir zaman? Itu hanya Bapa. Ini berbicara waktu. Berbicara timeline dalam karyanya. Sekarang kita melihat dasar dari bukti-bukti ya, bahwa Yesus mengerjakan atau mengajarkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu mengerjakan atau mengajarkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Ini harus dipahami. Perhatikan kalimatnya, Yesus mengerjakan dan mengajarkan segala sesuatu sesuai kehendak Allah, sesuai waktu Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat berikut ini ya. Yohanes 4 ayat 34, apa dikatakan Yesus tadi? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kembali lagi ditegaskan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini ada melakukan dan menyelesaikan. Kalau ada melakukan dan menyelesaikan, itu sudah bicara timeline, waktu. Di sini ada melakukan dan menyelesaikan. Artinya semua ada waktu. Kemudian Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Perhatikan ya. Melainkan atau tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mengakui dia adalah utusan Bapa. Dan dia di dalam keberadaannya sebagai manusia, inkarnasi firman, yang adalah utusan, maka dia berkarya, berbuat, bertindak, mengajar sesuai dengan otoritas atau sesuai dengan kuasa dan otoritas yang Bapa berikan kepadanya. Yohanes 10:37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Artinya di sini bahwa Yesus itu menyatakan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya untuk dipahami, dimengerti, dan diterima oleh
manusia. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepada aku. Artinya, Yesus di dalam kemanusiaan, dia benar-benar tampil sebagai hamba yang taat sempurna kepada Bapa di surga. Kemudian Yohanes 14:31, aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Perhatikan. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Artinya di sini Yesus benar-benar menjadi hamba yang berkarya melakukan kehendak Bapa dan berkarya menyatakan segala sesuatu sesuai dengan timeline-nya Bapa. Di situ. Yohanes 17:4 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kembali. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat sebuah penggambaran sebenarnya bahwa kalau ada pertanyaan, mengapa Yesus tidak tahu kapan akhir zaman? Kenapa Yesus tidak berkuasa menentukan siapa duduk di kiri dan kanan? Karena itu berbicara timeline. Kedatangan yang pertama memang bukan itu yang mau dinyatakan Yesus siapa duduk di kiri dan kanan. Memang kedatangan pertama bukan berbicara kapan akhir zaman terjadi, tetapi berbicara tentang penebusan keselamatan hidup kekal dan keteladanan yang sempurna. Ini perhatian penting ya. Pada kedatangan pertama Yesus berkata tidak dapat menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kanan. Dan tidak tahu kapan akhir zaman. Mengapa? Maka ini jawabannya. Allah bekerja dalam timeline yang dia tetapkan. Demikian juga dengan Yesus yang adalah inkarnasi firman Allah bekerja dalam timeline Bapaknya. Kenapa begitu? Ya pertanyaannya gini, kenapa Yesus tidak datang di zaman Musa? Kenapa Yesus tidak datang di zaman Yeskiel? Kenapa Yesus tidak datang di zaman Nuh? Kenapa Yesus tidak datang di zaman Abraham? Kenapa? Karena Allah bekerja berdasarkan waktu. Dia punya timeline di dalam karyanya. Dan itu menjadi haknya Tuhan. Demikian juga Yesus. Yesus juga di dalam menyatakan seluruh ajaran dan karyanya berdasarkan kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Bahwa Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengerjakan sesuai dengan Bapa kerjakan. Aku bekerja karena Bapakku juga bekerja sampai sekarang. Jelas sekali. Jadi mengapa Yesus pada kedatangan pertama, dia berkata tidak dapat menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kanan dan tidak tahu akhir zaman. Perhatikan ada kalimat di sini, Yesus tidak mengatakan, aku tidak dapat menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kananku untuk selama-lamanya. Enggak. Tetapi tidak dapat menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kanan. Kenapa? Saat ini. Kenapa? Karena saat ini tugas dia bukan untuk itu. Timeline pekerjaannya bukan untuk siapa duduk di kiri dan kanan. Bukan. Tetapi berbicara penebusan dan keselamatan. Baru tidak tahu kapan akhir zaman. Yesus tidak mengatakan, selamanya aku tidak tahu. Tetapi Yesus di dalam timeline karyanya menyatakan demikian. Itu yang harus dipahami. Supaya jangan kebingungan ya. Timeline Bapa di dalam menyatakan diri dan karyanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita lihat ini ya. Timeline kehadiran Yesus itu. Yang pertama, Allah mengutus firman anaknya menjadi manusia itu sesuai waktu Bapa. Dalam Galatia 4 ayat 4 kita lihat ya. Tetapi setelah genap waktunya, perhatikan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Penegasannya di sini. Tetapi setelah genap waktunya. Artinya apa? Hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah sesuai dengan waktu Bapa. Waktu yang tepat menurut Bapa, waktu yang tepat menurut Allah. Itulah waktu yang tepat untuk dia menyatakan atau mengutus firman menjadi manusia. Dan Yesus sebagai sang firman yang menjadi manusia itu juga menyatakan segala sesuatu itu di dalam timeline Bapa itu sendiri. Contoh, Yesus mati, waktunya bagian dari timeline Bapa. Yesus naik ke surga juga bagian dari waktu yang ditentukan oleh Bapa.
Yesus membinasakan iblis nanti di hari zaman sesuai dengan waktunya Bapa. Bahkan Yesus datang kali yang kedua itu sesuai dengan waktunya Bapa itu. Jadi jelas sekali. Jadi bahkan dikatakan akhir zaman itu terjadi di dalam waktu Bapa itu sendiri. Waktu itu semua akhir zaman itu ditentukan oleh Bapa. Dan pada kedatangan yang pertama, hal itu tidak dinyatakan oleh Bapa melalui Kristus. Karena tujuan atau karya yang tidak dikerjakan oleh Yesus pada kedatangan pertama, itu bicara penebusan, keselamatan, pembaharuan hidup, pemulihan hidup manusia. Tetapi kedatangan yang kedua lah nanti, Yesus akan menyatakan secara sempurna. Oke, di sini perlu diperhatikan ya. Pada kedatangan pertama, Yesus berkata tidak dapat menentukan siapa duduk sisi kiri dan kanan dan tidak tahu kapan akhir zaman. Tapi di sini sifatnya bukan permanen. Selamanya Yesus tidak bisa berkuasa menentukan duduk di kiri kanan, bukan itu. Atau selamanya Yesus tidak tahu kapan akhir zaman. Bukan itu artinya. Maka dikatakan tidak tahu kapan. Kenapa? Karena Yesus bekerja, mengajarkan, menyatakan seluruh karya sesuai dengan waktu Bapa, sesuai dengan kehendak Bapanya. Bagaimana dengan kedatangan kedua dan bagaimana dengan duduk di sisi kiri dan kanan? Kita lihat kenyataannya di dalam Alkitab. Yesus tahu bahwa akhir zaman pasti terjadi dan Yesus sudah mengajarkan, memberitakan tanda-tandanya. Bisa dibaca di dalam Matius 24 sampai 25. Dikatakan di akhir zaman itu Yesus tahu pasti terjadi. Dan Yesus sudah memberitahukan tanda-tandanya. Tetapi hari-hanya memang belum dinyatakan oleh Bapa di dalam dan melalui Kristus. Kemudian Yesus tahu bahwa dialah yang akan datang di akhir zaman. Itu udah pasti. Yesus tahu bahwa di akhir zaman dia akan datang menjadi Raja segala raja. Dia tahu bahwa waktunya dia akan kembali. Maka Yesus katakan ketika dia di dalam Yohanes 14, aku pergi kepada Bapa dan jika sudah selesai, aku akan datang kembali kepadamu. Bahkan para rasul juga tahu bahwa Yesuslah yang datang menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Jadi dari sini kita melihat bahwa Yesus konsisten dengan kehendak Bapa, yaitu bahwa kedatangannya adalah seperti pencuri. Kedatangan kan sudah disubatkan. Jadi kenapa Yesus tidak memberitahukan kapan akhir zaman? Ini tidak penekanan kepada tahu atau tidak. Tetapi Yesus berkarya di dalam timeline yang dikehendaki oleh Bapa itu. Jadi Yesus konsisten dengan kehendak Bapa bahwa kedatangannya itu seperti pencuri, bukan mencuri ya, seperti artinya tidak terduga dan tidak tahu. Kenapa dikatakan kedatangannya seperti pencuri? Artinya supaya semua orang fokus menantikan kedatangan Yesus atau fokus pengajaran Yesus atau fokus pemberitaan Yesus bukan tentang hari H dari akhir zaman. Tetapi fokus pemberitaan yang dikerjakan adalah memastikan manusia menantikan dengan siap sedia kapanpun kedatangan Yesus itu sendiri. Itu esensinya. Jadi fokus pengajaran dan pemberitaan Yesus bukan tentang hari H dari akhir zaman itu. Tetapi memastikan manusia bahwa manusia itu menanti-nantikan dengan tekun dan setia. Siap sedia kapanpun Yesus akan datang memanggil. Itu maksudnya. Jadi sekarang mari kita lihat kedatangan Yesus pertama dengan kedatangan kedua ya. Dari dua data ini nanti akan kita lihat. Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 6 ayat 38. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam Yohanes 6:38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Artinya apa? Yesus mengajarkan dan mengerjakan segala sesuatu sesuai waktu, kehendak dan ketetapan Bapa atas dirinya. Sekarang kita lihat kedatangan kedua apa di sini? Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya Yesus tahu di kedatangan kedua dia menjadi hakim yang adil. Kemudian Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil.
Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini kita melihat kedatangan Yesus yang kedua, bahwa dia menjadi hakim, dan dia tahu itu, dan penghakimannya tepat, benar. Jadi konteks kedatangan Yesus pertama dengan konteks kedatangan Yesus kedua itu berbeda dan berkesinambungan. Bukan berarti berbeda jadi dibenturkan. Banyak orang mempertanyakan tentang kedatangan tentang Yesus tidak tahu akhir zaman dengan Yesus tidak berkuasa di sisi kiri dan kanan. Dipahami di dalam konteks kedatangan kedua. Padahal ayat itu berbicara di ayat itu artinya gini. Yesus mengatakan itu di konteks kedatangan pertama. Tetapi itu akan terjadi digenapi oleh Yesus pada kedatangan yang kedua. Yohanes 8 ayat 16 dikatakan, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Artinya penghakiman, di mana ini peristiwa kedatangan kali yang kedua, itu adalah bagian dari timeline Bapa. Dan Yesus berkarya di dalam timeline atau waktu yang ditetapkan Bapa itu sendiri. Matius 6 ayat 27, sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 25:31. Jadi pada akhirnya Yesuslah yang akan menjadi hakim yang adil, yang menghakimi setiap perbuatan manusia. Itu sudah pasti. Dan itu konteks kedatangan yang kedua. Tetapi di kedatangan pertama, hal itu tidak dinyatakan Yesus secara gamblang. Kenapa? Karena dia sebagai manusia, hamba yang taat sempurna kepada Bapa. Sekarang kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila telah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Esensinya apa dari perkataan Yesus? Memang Yesus tidak menyatakan kapan hari H dari akhir zaman. Tetapi Yesus sudah menegaskan bahwa dialah yang datang di akhir zaman. Dan kedatangan dia adalah setelah tempat orang-orang percaya di surga telah dikediakan dan dikerjakan Yesus secara sempurna. Yohanes 5, 22, 27, 30 dikatakan di sini, Allah telah memberikan kuasa mutlak kepada Yesus untuk menghakimi manusia dan penghakimannya adil. Jadi Yesus tahu dia yang menentukan. Yesus, tetapi itu konteks kedatangan kedua. Di kedatangan pertama tidak disampaikan yang berisi tentang konteks ini ya. Yohanes 8 ayat 16 dikatakan penghakiman Yesus adil. Benar, penghakiman Yesus bersama dengan Bapa. Kemudian Kisah Rasul 10 ayat 42, Yesus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8, Yesus Kristus hakim yang adil yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati dan menentukan pahala mahkota bagi orang percaya. Jadi sudah dipastikan bahwa Yesus datang di akhir zaman. Masalah timeline-nya memang tidak diberitahukan karena memang Yesus konsisten kepada apa yang disampaikan oleh Bapa bahwa kedatangan itu adalah seperti pencuri waktu malam. Kita melihat sekarang Yesus disebut Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu berarti semua pemimpin lainnya akan ditaklukkan dan dimusnahkan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri akan menjadi Yesus sendiri akan menjadi pemerintah tertinggi sebagai Raja dan Tuhan atas seluruh bumi. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada raja, dan tidak ada Tuhan manapun yang dapat menang atau mampu menentang Yesus. Dan hal itu terlihat di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bisa dibandingkan Ibrani pasal 1, kemudian Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jelas. Jadi Yesus yang datang di hari zaman. Timeline-nya yang tidak diberitahukannya. Kenapa? Karena Yesus taat dan melakukan kehendak Bapa secara sempurna. Filipi 2, 9-11, Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas. Jadi Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di surga. Itu yang harus dipastikan. Jadi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya, dan menempatkannya di atas segala sesuatu, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah Kristus. Dan ia yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi dari penjelasan itu jelas bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga, dan Yesus pasti dialah yang datang di akhir zaman, dan Yesus sudah memberitahukan. Hanya yang belum disampaikan adalah bahwa kedatangan kali yang kedua adalah sebuah keputusan Allah Bapa, bahwa itu adalah kedatangan dikatakan seperti pencuri, bukan menjadi pencuri seperti. Bentar, ada lengket ini. Oke ya, satu slide terakhir mungkin ini. Jadi di bawah ini merupakan keutamaan gelar raja bagi Yesus yang membedakan gelar raja yang ada dalam sejarah. Ini sedikit singgung ya. Yesus berhak atas kerajaan Allah di dunia, ia Adam yang akhir, yang menghidupkan serta mengalahkan dosa dan maut. Kemudian Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Yesus Kristus adalah Raja kemuliaan. Yesus Kristus adalah Raja yang kudus. Yesus Kristus adalah Raja yang kekal. Yesus Kristus adalah Raja yang memberi mahkota kehidupan, kebenaran, dan kemuliaan. Kemudian Yesus Kristus adalah Raja yang setia dan yang benar. Yesus Kristus adalah Raja yang mengembalakan umatnya dan Raja yang menyelamatkan umatnya. Yesus Kristus adalah Raja damai. Yesus Kristus Raja yang mengalahkan semua musuhnya. Yesus Kristus Raja yang menghidupkan umatnya. Jadi malam hari ini saya sudah sampaikan apa makna yang mau disampaikan Yesus ketika dia berkata bahwa dia tidak tahu tentang akhir zaman dan juga bahwa dia belum berkuasa untuk menentukan siapa di sisi kiri dan kanannya. Demikian nanti kita akan sharing untuk mempertajam apa yang saya sampaikan ini. Saat Kembali ke ini kita moderator. masuk Shalom. ke diskusi ya. Penjelasannya luar biasa. Oh, memang benar bahwa Yesus itu tidak mengetahui karena sudah ada jelas juga ayatnya, tetapi Yesus tahu bahwa Yesus yang akan datang di akhir zaman. Itu ya Pak Erben. Nah, itu yang tentang ini ya Pak. Eh, oh ya, yang mau bertanya nanti tolong resend terlebih dahulu dahulu ya. Itu ya Pak. Oh iya, silakan. Boleh. Oke. Iya, shalom. Selamat malam, Ibu Ana, Pak Erben. Pak, ini saya mau bertanya, bagaimana kita menjawab secara singkat gitu? Misalnya ada orang lain yang bukan mengenal Yesus gitu, dia bertanya seperti ini, kok Tuhanmu, Tuhan Yesus tidak tahu sih kedatangan, maksudnya kapan kiamat gitu, akhir zaman, bukankah dia Tuhan gitu. Nah ini secara singkatnya itu bagaimana Pak menjelaskannya gitu loh, dari rangkuman seluruh materi PRBN tadi ya. Terima kasih Pak. Rangkumannya bahwa Yesus itu berkarya dan mengajar sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Contoh ketika Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu, ya Yesus itu kan dalam kemanusiaan dia adalah hamba. Perhatikan ya. Jadi sebenarnya harus dipahami di dalam konsep Tritunggal ya. Ini saya pakai gambar aja supaya hanya 4, itu pun gagal 1. Nah itu sih penjelasannya. Oh iya, iya Pak.
Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, Tuhan berkati Erben. Baik, terima kasih Bu Aling. Artinya gini ya Pak, waktu Yesus mau disalib aja kan Yesus tidak tahu hari apa dan kapan kan ya Pak, tetapi Yesus tahu bahwa akan disalibkan kan seperti itu ya Pak ya. Iya, Jadi semua semua itu itu waktunya ada, iya, tetapi Yesus tidak memberitahu. iya, betul betul. Nah, ini Pak, sambil kita menunggu ya, saya mau bertanya dulu yang tentang, di sebelah kanan kiri, itu ya Pak ya. Jadi di, ayat tadi, 20 itu juga kan, konteksnya permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes yang itu ya Pak ya, itu juga kan Yesus mengatakan tidak tahu tuh. Mereka, pengen di sebelah kanan kiri gitu ya Pak ya. Tetapi Yesus bilang tidak tahu. Makanya Yesus tidak bisa menjanjikan, bukan, Yesus tidak tahu, tapi di sini kan ayat yang tadi di Markus itu sudah jelas ya Pak, bahwa yang mengetahui Allah Bapa bukan anak, sudah Artinya jelas ya gini, itu makanya saya bilang itu kan timeline-nya, artinya ada iya waktu, jalan. Jadi tidak bisa Allah berkarya itu berdasarkan waktu dia dan Yesus pun taat kepada kehendak Bapa. Maka ingat, Yesus itu kan firman yang diutus menjadi manusia. Dan ketika dia sebagai manusia, dia manusia yang benar-benar taat sempurna kepada Bapa. Dan seluruh ajaran, karya, dan perbuatan dia adalah melakukan kehendak Bapa, mengerjakan kehendak Bapa. Jadi Yesus tidak pernah melakukan sesuatu pun yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Itu yang harus dicatat. iya betul. Apalagi, ini yang masalah Tritunggal juga ya Pak ya, ada di sini kan sudah jelas juga yang tentang, apa, Bapa apa ini ya Pak ya, yang tadi, aduh mana ya tadi ya, yang di Bapa Markus mengutus ya? aku. Iya, bukan yang ini, yang di Markus ini juga kan, bilang, tetapi Markus 13 ayat 32 itu, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Nah, itu sudah jelas tentang Tritunggal ya, Pak, ya. Tapi orang masih tidak paham dengan ini. Sebenarnya satu ayat ini aja sudah bisa menjelaskan banyak ya, Pak, ya. Luar biasa. Makanya ya jujur ya, kalau tidak mengerti Tritunggal, tidak menerima dui kodrat Yesus, ayat ini kan nggak bisa dijelaskan. Kebetulan tadi malam kan aku kan masuk ke roomnya mereka. Ada muslim yang tanya, ya mereka bilang, ya kalau Yesus itu Bapak kok nggak tahu. Masa Bapak kayak gitu katanya. Iya, mereka tuh selalu seperti Nah, itu, Pak. Kadang, ya bilang, itulah. "Kenapa Yesus mati kenapa Tuhan kok mati?" Nah, kan gitu. Pertanyaan yang, eee, bodoh kalau menurut saya. Karena kan itu, ya kita kan nggak tahu ya, Pak. Maksudnya, kan Alkitab sudah menjelaskan dari Kejadian sampai Wahyu kan kalau orang baca itu pasti paham. Tetapi kalau Iya. orang yang cuma comot ayat, ya dia punya pemahaman sendiri yang liar gitu ya, Pak, ya, yang, eee, sembarangan. Ya, baik, barangkali masih ada yang mau bertanya atau diskusi silakan, karena ini memang untuk diskusi ya, bukan untuk berdebat ya, Pak, ya. Kita untuk diskusi, untuk tanya jawab, atau mungkin masih ada yang mau menambahkan atau gimana silakan, atau sudah jelas? Materinya singkat dan padat ini ya, Pak, ya. Ayatnya sudah jelas semua. Iya. Penting udah mengerti lah. Nanti kalau Iya, dijelaskan, ditunjukkan aja. Jadi jangan takut atau jangan minder mengatakan Yesus dalam kemanusia dalam keberadaannya sebagai manusia, dia adalah hamba yang taat sempurna kepada Bapa. Maka dikatakan itu kan
lihat itu hambaku yang kukasihi. Karena itu dikatakan dalam Manet ya. Lihat itu hambaku. Itu kegenapan dari Yesaya. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hal ini digenapi dalam Matius 12 ayat 18 ya. Dalam Matius 12 ayat 18 dikatakan di situ, lihat itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memalukan hukum atas bangsa-bangsa. Lukas 12 ayat 18 ini. Kita lihat ini, konteksnya apa di sini? Ya Bapa mengakui Yesus sebagai hambanya. Iya, Ini berbicara Yesus. Jadi Yesus dalam kemanusiaan, keberadaannya sebagai manusia, dia hamba yang tak sempurna kepada Bapa toh. Ini saya tunjukkan ayatnya ya, supaya jangan orang nggak pede untuk menjelaskan kehambaan Yesus itu ini. Lihat itu hambaku. Siapa hambaku di sini? Yesus Kristus. Yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memalukan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa itu hambaku ini? Yesus. iya, betul. Nah, makanya Yesus berkarya, bekerja, berbuat, mengajar sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Masalahnya, ini bermasalah ayat ini bagi orang-orang yang menolak Yesus sebagai dua kodrat. Jujur nggak bisa dijelasin. Kalau dua kodrat itu ditolak, nggak bisa. Iya, Ampun-ampun lah menjelaskannya. betul Pak. Karena kalau memang Yesus itu Bapa itu sendiri, kenapa Yesus tidak tahu kapan hari Ya apa itu. akhir zaman? Ya Kan, betul-betul. apalagi kalau misalkan yang lebih simpelnya, Yesus saja nggak tahu hari apa Yesus akan disalibkan, kan gitu ya Pak ya? Ya betul. Makanya baca Alkitab itu jangan asal Baru comot satu ya. lagi, satu lagi. Iya, Yesus kan tugas kedatangan pertama kan program penebusan keselamatan, Iya, bukan program kerajaan. Kalau program kerajaan kan itu berbicara tentang dia datang kali yang kedua. Memang kedatangan kali yang kedua itu kan Yesus menjadi raja segala raja ya. iya, Nah, itulah diunggalkan Allah yang Esa ya, Bapa. Baru Bapa itu punya firman dan roh. Bapa ini, bentar ya, ini kan ini Bapak ini kan nama keagungannya Yahweh. YHWH. Ini hakikatnya roh atau transenden. Ya. Jadi Yesus itu siapa? Firman. Ini maha kuasa. Maha, maha kuasa, transenden terang yang tak terhampiri. Jadi Bapak itu juga maha kuasa, rohnya juga maha kuasa. Jadi Yesus itu siapa? Firmannya yang menjadi manusia. Itu Yesus. Yesus punya dua kodrat. Kodrat firman atau Allah, kodrat manusia, yaitu rahim Maria, insani. Perhatikan. Jadi ketika Yesus mengatakan tentang akhir zaman hanya Bapa yang tahu, itu berbicara bahwa Yesus di dalam kemanusiaan itu, dia menjadi hamba yang taat sempurna kepada Bapa. Ini harus dipahami. Yesus itu menjadi hamba yang taat sempurna kepada Bapa. Makanya Yesus ulang-ulang katakan tadi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan kerjanya. Aku bekerja sesuai dengan apa yang Bapakku kehendaki.
Karena orang bertanya, Yesus itu logos, iya. Tetapi hakikat Yesus sebagai logos tidak mengamputasi kemanusiaan Yesus, tidak. Atau kemanusiaan Yesus ini tidak mengamputasi atau menghilangkan keilahiannya. Makanya kita selalu katakan keilahian Yesus sebagai firman, kemanusiaan Yesus sebagai manusia dengan tubuh dan darah daging itu dibedakan. Dibedakan, tapi tidak dipisahkan. Jadi ketika Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu, artinya dia sebagai manusia, sebagai manusia yang taat sempurna kepada Sang Bapa yang di surga, Sang Bapa ini, kepada Bapa itu. Dan Yesus berkarya juga sesuai dengan waktu yang dikehendaki Bapa. Contoh Yesus, kenapa baru dilahirkan Maria sih di tahun 4 sebelum Masehi? Kenapa nggak dulu-dulu aja? Ini berbicara waktu Bapa. Jadi semua karya Allah itu sesuai dengan waktunya. Maka akhir zaman ada waktunya dan itu menjadi sebuah kehendak Bapa itu sendiri. Dan Bapa kelak akan menyatakan itu kepada manusia Yesus Kristus, kepada inkarnasi firman-Nya. Nah, seperti itu. Ada lagi mau dipertajam? Oh iya Pak, berarti saya paham. Jadi nanti saya Jadi bisa kata menjelaskan kuncinya di situ, secara iya, kata kuncinya di situ berbicara timeline, waktu yang ya. dikehendaki Bapa. Karena Yesus pun diutus Bapa berdasarkan waktunya Bapa. Yesus pun bekerja berdasarkan waktunya. Makanya kan ketika Yesus hendak membuat, apa itu loh, air menjadi anggur, kan dikatakan dia sama ibunya, mau apa kau ibu, waktuku belum tiba. Artinya Iya, semua ada waktunya, berdasarkan waktu dia. Kemudian juga ketika ada orang kerasukan setan, dan Yesus datang, apa yang dikatakan orang kerasukan setan itu? Adakah engkau Yesus hendak datang untuk membinasakan kami belum waktunya? Jadi iya. semua berbicara waktu itu. Yang bermasalah itu kan ketika orang mengatakan Yesus Allah Bapa itu. Mm-mm. Kalau Yesus Allah Bapa itu, ketika Yesus tidak tahu akhir zaman, dan tidak berkuasa menentukan siapa di kiri dan kanannya, ya ini repot, nggak bisa dijelaskan. Tetapi kalau orang menerima dan mengerti tentang dui kodrat Yesus, maka kita mudah menjelaskan. Ya Yesus benar-benar menjadi hamba yang taat secara sempurna kepada kehendak Bapa. Berbicara tentang kapan hari akhir zaman dan siapa yang duduk di sisi dan kanannya, itu belum di dalam timeline pelayanan Yesus pada saat itu. Karena kedatangan Yesus pertama kan berbicara program penebusan keselamatan. Siapa duduk di sisi kiri dan kanan, dan kapan akhir zaman itu terjadi, itu nanti berbicara kedatangan Yesus kali yang kedua. Namun, Yesus tahu bahwa dialah pasti akan datang, dialah yang menjadi raja, dia menjadi hakim, dia sudah tahu bahwa dia akan datang. Tapi waktunya itu apa? Kan Yesus mengatakan, aku melakukan kehendak Bapa. Ya kehendak Bapa belum menyatakan itu. Baru juga Yesus juga tidak mengerjakannya karena belum kehendak Bapa. Jadi waktunya, waktu Allah itu sendiri. Bahkan Allah kan menyatakan keselamatan juga waktunya ada. Berdasarkan waktu dia, contoh dia menyatakan keselamatan di zaman Musa. Karena sudah tepat waktunya. Kenapa Musa baru 430 tahun dari zaman Abraham harus kembali ke tanah Kanaan? Karena memang Tuhan memberikan waktu untuk orang Kanaan itu 430 tahun bertobat. Kemudian juga Nuh. Mengapa sih air bah harus terjadi 120 tahun dulu setelah Nuh menerima wahyu itu, pemberitahuan itu? Karena waktu. Ya Allah sudah memberikan waktu 120 tahun. Demikian juga Lot, semua ada waktunya. Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum Sodom dan Gomora? Karena Allah masih menunggu sampai 5 orang. Kalau ada 5 orang tidak dihukum Sodom Gomora. Tetapi buktinya kan tidak ada. Terima kasih. Barangkali masih ada yang mau bertanya, barangkali masih ada waktu ya, karena ini luar biasa ya. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri, karena ayat ini apa penjelasan pada malam hari ini jelas banget bahwa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat itu, tetapi Yesus tahu bahwa Yesus itu yang akan datang di akhir zaman. Nah itu, orang kadang terjebak ya Pak Erben ya dengan apa namanya, eee, mereka menggebu-gebu kan gitu sih istilahnya, kasih penjelasannya.
ini begini," gitu. Seolah-olah benar, padahal, itu udah salah kaprah. Memang Iya, intinya kalau pemahamannya Wanis, Yesus Allah Bapa itu nggak bisa menjelaskan. Muter, muter, muter dia. Kayak lagu itu. Putar ke kiri, he. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri dan ke kiri manis, bukan manis, sesati gitu. iya betul, betul. Karena semua itu ada waktunya ya, Pak. Ya contoh aja Iya, kalau kalau sebenarnya itu juga kalau dalam kehidupan sehari-hari, sama aja seperti gini ya, Pak, Yesus mau kita tuh iya. sabar, kan gitu ya, Pak, ya? Bukan kita harus Yesus mau kita menanti-nantikan. Ada kan iya ayatnya tadi kan dikatakan Yesus iya kedatangannya seperti pencuri. iya, betul. Seperti pencuri artinya bukan dia pencuri, bukan dia perampok, bukan. Tidak ada Iya yang tahu. Jadi Yesus bekerja berdasarkan misteri waktu Allah tentang kedatangan itu. Tujuannya apa? Supaya kita setia, supaya kita taat, supaya kita sungguh-sungguh, itu intinya. iya, betul. Iya. Oke, kalau nggak ada biar kita akhiri, gimana? Baik, kita akhiri ya, Pak, ya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang ada di Zoom, karena pada malam hari ini luar biasa ya penjelasan Perben, yaitu, Yesus tidak mengetahui kapan akhir zaman. Baik, saya percaya yang ada di Zoom mendapat rema ya dari pembelajaran pada malam hari ini, begitu juga yang ada di YouTube. Baik, kita akhiri dan sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta kesediaannya Pak Erben. Silakan Pak. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah kami bicarakan. Mereka semua yang mendengar diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dan mereka boleh mengerti, memahami, dan mereka boleh mengajarkan dan memberitakannya kepada semua orang. Terima kasih Bapak, berkati semua kami yang sudah belajar bersama-sama, dan kami rindu pengertian, pengenalan, dan pemahaman kami bertumbuh, dan kami juga tetap boleh setia dan boleh menjadi pemberita Injil. Terpuji Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat narasumber kita yaitu Pak Erben dan terima kasih juga buat Ibu Aling dan operator yang melive-kan acara kita ini. Juga channel-channel terima kasih juga yang berada di Zoom dan yang ada di YouTube. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Oke.